Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edi Sutisna di kelas menulis. Sekarang kita memasuki tema penulisan ya teman-teman. Tema penulisan part 1. Tema penulisan ada banyak ya teman-teman. Yang pertama ialah tema secara umum ya. Tema umum ialah tema yang tidak spesifik dan sangat global atau mudah dicerna atau mudah diterima oleh setiap kalangan. Jadi tema yang tidak berat dan bukan spesifik ya, tema yang sangat umum. Tulisan ini bisa diterima oleh setiap kalangan dan oleh berbagai umur juga bisa diterima karena sangat umum sekali. Seperti contoh yang pertama, setiap bangun tidur aku pasti langsung membersihkan tempat tidurku. Setiap bangun tidur aku pasti langsung membersihkan tempat tidurku. Nah, ini sangat umum sekali ya teman-teman. Bisa dibaca oleh pembaca siapa saja ya. Bisa dibaca oleh anak-anak, bisa dibaca oleh dewasa, dan temanya pun bukan tema yang berat dan bukan tema yang spesifik ya teman-teman. Temanya sangat umum sekali. Terus contoh selanjutnya yang tema bersifat umum ialah waktu pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya ya. Waktu pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya. Nah, kita langsung tahu ya teman-teman, langsung bisa mengerti tanpa usah dicerna lagi. Pas waktu baca tulisan kita langsung mengerti ya apa maksud dari tulisan tersebut ya. Waktu aku pertama kali melihat anakku pergi ke sekolah tanpa aku temani, aku merasa bangga dengannya. Nah, kita tahu ya. Kita tahu maksud dari tulisan tersebut ialah orang tua yang bangga ketika anaknya mandiri. Dia pergi ke sekolah tanpa ditemani orang tuanya. Maka orang tuanya sangat bangga dengan dia ya. Jadi ini tema yang sangat umum. Terus contoh selanjutnya, aku melihat matamu kok berair ya. Aku melihat matamu kok berair ya. Nah, ini juga masih umum temanya, belum spesifik. Saya kasih contoh lagi supaya lebih mengerti lagi tema yang umum. Misalkan aku pergi ke kantor setiap aku pergi ke kantor pasti aku selalu sarapan. Aku selalu sarapan. Nah, ini umum sekali ya teman-teman. Tema yang umum dan tidak berat ya tulisannya. Ringan-ringan saja. Setiap aku pergi ke kantor pasti aku selalu sarapan. Nah, teman-teman yang membaca pasti akan mengerti ya, tanpa harus mencerna dari tulisan ini karena dia sifatnya umum. Terus contoh selanjutnya, dia adalah penjaga toko. Dia adalah penjaga toko
di sebelah tokoku. Nah, ini umum. Dia adalah penjaga toko di sebelah tokoku. Berarti aku punya toko, di sebelahnya ada toko. Nah, dia itu penjaganya ya. Sangat bisa dimengerti ya tulisannya tanpa harus mencerna lebih dalam lagi. Terus contoh selanjutnya, tulisan yang bersifat umum ialah tukang becak itu adalah tetanggaku. Tukang becak itu adalah tetanggaku. Nah, ini juga tema umum yang bisa dimengerti. Tukang becak tukang becak itu adalah tetanggaku. Gampang ya teman-teman, tema yang umum, dan dengan sekali baca pembacanya akan mengerti apa maksud tulisan yang kita tulis. Contoh lagi, temanku adalah tukang ojek. Nah, temanku adalah tukang ojek atau tukang sayur ya. Tukang sayur. Temanku adalah tukang sayur. Nah, ini temanya yang bersifat umum. Terakhir, kita kasih contoh lagi yang spesifik, yang umum bukan spesifik. Aku lari pagi kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, inilah teman-teman yang tulisan yang bertemakan umum. Tema umum adalah tema yang tidak spesifik, sangat global dan mudah dicerna oleh setiap kalangan. Contohnya tadi, setiap aku pergi ke kantor pasti aku selalu sarapan. Ini umum sekali. Terus, dia adalah penjaga toko di sebelah tokoku. Tukang becak itu adalah tetanggaku. Ngapain? Tetanggaku. Ini umum. Temanku adalah tukang sayur. Nah, ini sangat umum sekali. Kemarin aku lari pagi di Monas. Nah, ini tema-tema yang bersifat umum ya teman-teman. Sekarang teman-teman bikin tugas latihan, buat 5 tulisan. Terserah mau panjang atau mau pendek, minimal 1 baris. Buat 5 tulisan dengan temanya umum, seperti contoh yang sudah saya berikan ya teman-teman. Jangan males ya teman-teman. Untuk menjadi seorang penulis, jangan males menulis. Kalau Anda males menulis, berarti Anda bukan seorang penulis ya. Karena seorang penulis ialah dia sering menulis ya. Next. Selanjutnya kita belajar tema penulisan. Tema penulisan tadi sudah kita terangkan, tema umum. Sekarang tema yang agak lebih spesifik ialah tema cinta atau romantis ya, romance. Romance atau romantis. Tema cinta atau tema romance itu
ialah tema yang spesifik yang membahas hanya tentang cinta atau tentang romantis ya, tentang pasangan ya, tentang cinta atau tentang pasangan atau tentang romantis ya, tema cinta atau tema romantis ya. Contohnya ialah pertama kali aku melihat dia, tidak tahu kenapa hatiku berdebar sangat kencang. Nah ini kan tema-tema percintaan ya teman-teman, tema cinta, tema tentang pasangan. Terus contoh selanjutnya tema tentang cinta. Setiap kali aku bermimpi tentang kamu, aku langsung berdoa semoga ini menjadi kenyataan. Nah, ini berbau-bau cinta ya. Jadi orang yang membacanya akan terasa ya bahwa ini love ya, atau ini cinta ya, atau dia bercerita tentang pasangan ya, atau tentang lawan jenis, atau tentang cinta kepada ayah dan ibu bisa ya. Tapi kebanyakan cinta tentang lawan jenis ya, tentang pasangan laki-laki dan perempuan, kebanyakan itu ya. Terus contoh selanjutnya, hatiku hancur mas. Hatiku hancur mas ketika aku melihat kamu berduaan dengan dia. Nah ini tema-tema tentang cinta ya teman-teman. Saya kasih contohnya lagi, tema tentang cinta. Jadi teman-teman kalau ingin menulis, teman-teman bisa tahu ya, atau teman-teman membaca tulisan, teman-teman bisa tahu ini temanya tentang cinta atau tentang umum atau tentang apa lagi ya. Tema cinta misalkan aku suka kamu, suka kamu. Nah ini tentang cinta ya, biasanya tentang kekasih ya, atau tentang lawan jenis, atau tentang pasangan hidup ya. Ini tentang cinta. Kemudian contohnya lagi, dari jauh aku melihat dia, memperhatikan dia, hatikan dia, dan mengagumi dia. Ngagumi dia. Nah ini tema tentang cinta. Dari jauh aku melihat dia, memperhatikan dia, dan mengagumi dia. Ini tema tentang cinta ya. Selanjutnya misalkan Ririn adalah cinta pertama dan terakhirku ya. Ririn adalah cinta pertama dan terakhirku. Ini lagi berbicara tentang aku. Boleh tema tentang cinta, tapi dia berbicara tentang orang lain. Misalkan Romi dan Yuli adalah sepasang kekasih yang tidak direstui. Nah, Romi dan Yuli adalah sepasang kekasih yang tidak direstui. Nah, ini tema percintaan, tapi dia menceritakan tentang orang lain, bukan tentang dirinya sendiri ya. Kalau ini aku suka kamu, dari jauh aku melihat dia, Ririn
adalah cinta pertama, dan terakhirku adalah berbicara tentang aku dan kekasihku. Bisa juga kita berbicara tentang cintanya orang lain ya, dari sudut pandang penulis. Romi dan Yuli adalah sepasang kekasih yang tidak direstui. Atau contoh lain misalkan Siti Nurbaya adalah contoh. Siti Nurbaya adalah contoh cinta. Jadi Siti Nurbaya kan ini dijodohin ya sama orang tuanya ya. Siti Nurbaya adalah contoh perjodohan yang gagal misalkan. Ini contoh doang ya teman-teman. Siti Nurbaya adalah contoh cinta perjodohan yang gagal. Nah, ini juga tema-tema percintaan ya teman-teman. Pokoknya dia berbau-bau cinta aja atau berbau-bau romantis ya. Tema cinta. Teman-teman bikin tugas sebagai latihan, kirim di grup, buat 5 tulisan dengan tema cinta ya. Kemarin temanya bebas ya, latihan-latihan kemarin temanya bebas. Kali ini temanya ditentukan ya, yaitu tema cinta ya. Teman-teman bikin 5 tulisan dengan tema cinta sesuai dengan materi hari ini ya teman-teman. Next. Kita memasuki materi keempat, tema penulisan ketiga, yaitu tentang tema kehidupan ya. Kemarin kita belajar tema cinta dan tema umum. Sekarang tema-tema yang spesifik, yaitu tentang tema kehidupan. Tema kehidupan ialah tema yang menampilkan kehidupan sehari-hari secara personal maupun secara umum, atau bisa juga tentang alam. Contohnya tulisan yang bertemakan tentang tema kehidupan. Contoh yang pertama ialah, anakku sebenarnya bukan anak kandungku. Dia adalah anak temanku yang aku adopsi. Nah, ini tema tentang kehidupan ya, tentang pribadi seseorang ya, atau tentang personal seseorang. Dia menceritakan, anakku yang selama ini selama ini orang-orang menganggap itu anakku, sebenarnya bukan anakku. Bukan anak kandungku ya, bukan aku yang melahirkannya, tapi dia adalah anak temanku yang aku adopsi ya. Berarti anak angkat ya. Anak angkat yang dirawat dan dibesarkan oleh aku. Nah, ini tema tentang kehidupan ya. Tema tentang personal seseorang ya. Atau juga bisa tema kehidupan tentang alam ya. Tema kehidupan bisa tentang personal, tentang diri sendiri, bisa juga kehidupan orang lain, bisa juga tentang alam ya, tentang kehidupan yang ada di alam. Contohnya ialah, ketika aku berada di Gunung Semeru, disitulah aku mendapatkan ketenangan yang hakiki ya. Jadi aku pergi ke Gunung Semeru untuk menenangkan diri. Ternyata aku di gunung ini tenang ya, daripada aku di kota dengan hiruk pikuknya dunia. Aku merasa stres ya. Dengan aktivitas yang sangat padat, aku merasa tidak nyaman. Nah, ketika aku berada di Gunung Semeru,
disitulah aku mendapatkan ketenangan yang hakiki. Nah, ini tentang jiwa ya, tentang jiwa seseorang, termasuk tema kehidupan ya. Terus contoh selanjutnya tentang tema kehidupan ialah ketika aku bangkrut. Ketika aku bangkrut, aku tidak menyalahkan siapapun. Orang pertama yang aku salahkan ialah diriku sendiri. Nah, ini tentang tema kehidupan ya, tentang pribadi seseorang yang dia jatuh bangkrut, tapi dia tidak menyalahkan orang lain ya. Dia hanya menyalahkan dirinya sendiri. Ini tema tentang kehidupan. Saya kasih contoh lagi. Di samping tema kehidupan bercerita tentang diri kita sendiri, kita juga bisa menceritakan kehidupan orang lain. Misalkan Tono adalah selama ini Tono jarang keluar rumah, jarang keluar rumah. Dia selalu saja mengurung dirinya di kamar. Dia selalu saja mengurung dirinya di kamar. Nah, ini tema tentang kehidupan, tapi penulis menceritakan kehidupan orang lain ya, yaitu kehidupan si Tono, bukan kehidupan dirinya sendiri. Selama ini Tono jarang keluar rumah. Dia selalu saja mengurung dirinya di kamar. Nah, ini tentang kehidupan si Tono ya. Tidak serta-merta kita menulis tentang diri kita sendiri ya, teman-teman. Kita bisa menulis tentang siapapun ya, termasuk tentang orang lain atau tentang orang yang ada di sekitar kita, atau tentang orang yang jauh di sana, atau misalkan tentang satu keluarga atau satu masyarakat bisa. Misalkan di desa Krukut, masyarakatnya sangat ramah. Di desa Krukut masyarakatnya sangat ramah, tapi ketika diusik tiba-tiba bisa menjadi garang. Tiba-tiba bisa menjadi garang. Nah, ini bisa menceritakan tentang masyarakat ya, bukan hanya individu, tapi kita juga bisa bercerita tentang masyarakat. Di desa Krukut masyarakatnya sangat ramah, tapi ketika diusik tiba-tiba saja bisa menjadi garang, atau tiba-tiba bisa menjadi garang ya. Atau bisa juga kita bercerita tentang satu keluarga ya. Keluarga Doski ialah
keluarga mafia. Keluarga mafia. Kita bisa menceritakan satu keluarga, bisa menceritakan individu, bisa menceritakan satu desa, bisa. Boleh ya, apapun. Yang penting temanya tema tentang kehidupan ya. Kemudian Siwati itu sebenarnya anak baik. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini ia berubah. Tapi kenapa akhir ini ia berubah? Nah, kita bercerita tentang Siwati ya. Ini biasanya perempuan ya. Siwati itu sebenarnya anak baik, tapi kenapa akhir-akhir ini ia berubah? Tanda tanya. Dia menceritakan tentang orang lain ya. Bisa juga menceritakan tentang diri kita sendiri. Aku sebenarnya pria yang tegar. Tapi semenjak ketemu dia, aku jadi melehoy. Melehoy apa ya? Aku jadi melehoy. Aku sebenarnya pria yang tegar, tapi semenjak ketemu dia aku jadi melehoy. Melehoy ini bahasa apa ya? Jadi letoy gitu ya. Letoy. Aku sebenarnya pria yang tegar, tapi semenjak ketemu dia aku menjadi penakut gitu aja. Menjadi penakut. Nah, itu teman-teman tentang tulisan yang bertemakan kehidupan. Tema kehidupan ialah tema yang menampilkan kehidupan sehari-hari secara personal maupun umum ya. Atau bisa juga tentang alam. Kita bisa menceritakan diri kita sendiri, menceritakan orang lain, menceritakan kelompok, atau menceritakan keluarga ya. Keluarga kita atau keluarga orang lainnya. Sekarang teman-teman tugas latihan temanya tema kehidupan ya. Buat 5 tulisan dengan tema kehidupan ya. Bukan tema bebas tapi tema kehidupan yang sudah saya contohkan di materi ini. Next. Kita memasuki materi keempat di tema penulisan sesi keempat ya. Nah, di tema ini ialah tema horor ya. Kita sudah belajar tema cinta, tema kehidupan, tema umum. Sekarang tema horor, tema misteri, atau tema kriminal ya. Pokoknya ini yang serem-serem ya teman-teman. yang berbau-bau seram ya. Horor, misteri, kriminal. Contohnya sebagai berikut. Aku tidak tahu ini mimpi atau bukan.
Sepertinya aku merasa tidak asing di ruangan ini. Nah, horor itu bisa mistik ya teman-teman, bisa mistik, bisa hantu, bisa pembunuhan, bisa ya. Misteri juga sama ya. Misteri tentang sesuatu yang belum dimengerti ya, masih abu-abu. Bukan putih, bukan hitam, bukan merah, tapi dia misteri ya. Apa namanya? Misteri itu belum diketahui ya, belum diketahui, masih samar-samar ya, masih misteri, namanya juga misteri ya. Nah, kriminal ini tentang kriminal ya, misalkan kecelakaan, pembunuhan, pokoknya ini semua serem nih ya. Semua berbau-bau serem ya, mau horor, mistis ya, mistis atau klinik atau kriminal, ini serem-serem semua ya. Contohnya sebagai berikut, aku tidak tahu ini mimpi atau bukan. Sepertinya aku merasa tidak asing di ruangan ini. Ini masih misteri ya. Ini masih dalam pertanyaan, ini apa ini ya? Apa misalkan ini ruangan apa atau di mana tempatnya, itu belum ada yang tahu ya. Masih misteri. Contoh selanjutnya ialah setiap kali aku masuk ke kamar Sinta, entah kenapa aku merasa seperti berada di alam yang entah bagaimana aku menerangkannya. Aku tidak bisa ya. Nah, ini misteri ya. Atau bisa berujung horor ya. Berujung yang menakutkan ya. Misteri, horor atau kriminal. Aku melihat Ibu Rini setiap tengah malam mengendap-endap ke tempat pembuangan sampah yang ada di Kali Jaga ya. Nah, itu misteri juga ya. Maksudnya Ibu Rini ngapain gitu ya, tengah malam dia mengendap-endap ke tempat pembuangan sampah. Itu masih misteri ya. Masih tidak tahu kenapanya, maka dia misteri ya. Kemudian saya kasih contoh lagi, sesuatu tulisan yang misteri. Misalkan tiap tengah malam pokoknya dia bikin kepo ya. Bikin apa, sesuatu yang misteri, yang nggak jelas dia. Tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan. Aku melihat sosok bayangan di pohon mangga depan rumahku. Ini bikin orang merinding ya kalau membaca sesuatu yang misteri atau horor atau kriminal ya. Karena dia tidak jelas ya. Apa, jadi penasaran ya. Kita membacanya jadi penasaran. Tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan di pohon mangga depan rumahku. Apaan itu bayangannya? Ya. Jadi kita jadi penasaran dan bertanya-tanya. Terus ini rata-rata tengah malam ya. Rata-rata apa, gelap, tengah malam, bayangan mengendap-endap, rata-rata begitu ya. Atau kita bikin siang ya, kita bikin siang. Di siang hari ini apa, anti mainstream ya. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan
Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah. Di samping sekolahan. Tambah lagi biasanya apa? Selain gelap, selain tengah malam, ada kesendirian ya. Sendiri ya. Ini kayak si Budi nih berarti dia sendiri ya. Lagi sendiri tiba-tiba dia berlaku aneh ya. Kalau sendiri dia berlaku aneh. Kalau ada orang lain di sekitar dia berbaur, tapi ketika sendiri dia ada kelakuan yang aneh. Di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah. Nah ini misteri ya. Satu lagi contoh tentang misteri. Tadi siang udah anti mainstream. Kemudian bukan orang. Sekarang kita menulis bukan orang. Misalkan kucing. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur. Pokoknya yang aneh-aneh dia ya. Tulisannya aneh-aneh. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur ketika berpapasan dengan orang yang berkacamata itu. Berkacamata hitam itu. Nah ini misterinya. Misterinya siapakah orang yang berkacamata hitam itu? Nah itu misterinya ya. Kucing itu tiba-tiba berjalan. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur. Kucing itu tiba-tiba berjalan mundur ketika berpapasan dengan orang yang berkacamata hitam itu. Berkacamata hitam itu. Nah ini misteri ya. Misterinya di mana? Misterinya di orang yang berkacamata hitam itu. Siapakah dia ya? Siapakah orang yang berkacamata hitam itu? Kalau ini misterinya di mana? Tiap tengah malam aku melihat sosok bayangan di pohon mangga. Nah, misterinya ada di bayangan ya, teman-teman. Bayangan apakah itu? Nah itu kan gampang ditebak ya teman-teman, tentang misteri itu. Nah kalau ini di siang hari aku melihat Budi berbicara dengan pohon beringin di samping sekolah. Ini misterinya di mana? Misterinya bicaranya itu ya, dia berbicara dengan siapa ya? Itu misterinya. Itu tentang misteri atau horor ya, atau kriminal ya. Kriminalnya belum ya. Kita kasih contoh lagi tentang kriminal. Kriminal ini serem ya teman-teman. Misalkan tentang pembunuhan ya, tentang kekerasan, itu kriminal ya. Teman-teman tulis sendiri dah contohnya tentang kriminal. Saya agak males ya kalau kriminal ya. Demikian itu tadi teman-teman tentang horor, misteri, kriminal ya. Teman-teman bikin tugas latihan ya, buat 5 tulisan dengan tema horor, misteri atau kriminal ya teman-teman. Next.
Kita masuk materi keempat, tema penulisan yang kelima, yaitu tentang tema religi ya. Tema religi. Biasanya ini yang tulisan-tulisan saya kebanyakan tentang religi ya. Tentang religi atau tentang agama ya. Tema religi atau tema keagamaan atau tema keyakinan atau tema kepercayaan atau tema tentang jati diri atau privasi seseorang ya. Misalkan tentang Tuhan ya, tentang Tuhan, tentang agama, itu religi ya teman-teman. Contohnya tentang tema religi ialah aku percaya Tuhan menciptakan aku pasti ada alasannya. Nah, ini tentang religi ya, tentang dia berbicara tentang Tuhan ya. Aku percaya Tuhan menciptakan aku pasti ada alasannya ya. Jadi dia tentang agama atau tentang Tuhan ya, atau tentang jati diri seseorang ya, atau tentang soul, tentang jiwa, atau tentang privasi seseorang ya. Tapi kebanyakannya religi ini tentang agama ya, atau tentang keyakinan seseorang. Misalkan contoh lagi, Allah, aku bertekuk lutut di hadapanmu, aku menyerah tanpa perlawanan ya. Itu religi ya. Terus contoh lainnya, manfaat sedekah itu sebenarnya bukan hanya untuk orang lain, tapi sejatinya untuk diri kita sendiri. Nah, itu religi. Saya kasih contoh lagi tentang religi. Saya kasih contoh tentang religi ialah misalkan nanti di akhirat. Nah, itu tentang religi ya. Misalkan kalau aku takut hal yang pertama kali aku lakukan ialah berdoa ya. Nah, ini tentang religi ya. Kalau aku takut, hal yang pertama kali aku lakukan adalah berdoa. Nah, itu religi ya. Kemudian contoh lagi, aku tahu rizki itu, aku tahu setiap manusia punya porsi rizkinya masing-masing. Nah, ini religi lagi ya, religi. Aku tahu setiap manusia punya porsi rizkinya masing-masing, dan dia berbeda-beda setiap manusia ya, porsi rizki yang Tuhan berikan. Nah, itu religi ya. Contoh lagi tentang religi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah didesain ya, sudah didesain oleh Tuhan.
oleh Tuhan. Itulah yang dinamakan takdir, yang dinamakan takdir. Tidak ada sesuatu yang kebetulan di dunia ini. Semuanya sudah didesain oleh Tuhan. Itulah yang dinamakan takdir ya. Nah itu tadi teman-teman tulisan yang bertemakan religi ya. Tema religi atau tema keagamaan atau tema keyakinan, tentu setiap orang beda-beda ya. Agamanya beda, keyakinannya beda, kepercayaannya beda, jati dirinya beda. Tapi dia hanya menulis apa yang dia yakini, apa yang dia rasakan, apa yang dia percaya ya. Pastinya sesuai dengan agamanya ya. Teman-teman di sini ada tugas latihan ya. Tugas untuk latihan teman-teman semua supaya teman-teman lancar dalam menulis. Buat 5 tulisan dengan tema religi ya, yang sudah dijelaskan di materi ini. Demikian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah besok tema selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.